share screen ya. Oke, selamat pagi semuanya. Thanks for joining. Saya mau terima kasih dulu buat Bapak Ibu yang udah mendaftar dan meluangkan waktu untuk hadir di webinar hari ini ya. Mungkin kita boleh mulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Barat Wirana. Saya dari PT Indo Krishna Teknologi sebagai Business Development dan Consultant. Di sini kami udah bekerja sama dengan berbagai bisnis atau perusahaan untuk membantu memaksimalkan penggunaan solusi digital mereka. Hari ini saya mau ngadain webinar untuk pengenalan fitur-fitur yang ada di Zoho Books. Tujuan dari webinar hari ini tuh supaya Bapak Ibu bisa lebih paham manfaat dan cara menggunakan sistem Zoho Books. Saya di sini mau membantu para pelaku bisnis seperti Bapak Ibu untuk lebih mudah mengelola keuangan menggunakan sistem dari Zoho Books. Kita mulai dari pengenalan sistem Zoho-nya dulu ya. Sebelum kita masuk ke sistem Zoho Books, mau pengenalan sistem Zoho-nya. Jadi Zoho itu bisa diartikan seperti apa sih? Kalau bisa dibilang, Zoho itu ibaratkan kantor lengkap ya, di mana kalian bisa dapetin berbagai aplikasi yang Bapak Ibu butuhkan buat jalanin bisnis, dari CRM, akuntansi, sampai project management. Itu semua ada di Zoho. Terus di sini ada keunggulannya juga. Yang pertama itu gratis dan terjangkau. Jadi Zoho itu punya paket harga yang sangat ramah karena harganya itu ya terjangkau, bisa dibilang murah, bahkan ada juga versi gratisnya. Yang kedua itu all-in-one suite. Zoho punya berbagai aplikasi dalam satu platform untuk bisnis kayak CRM, Books, Inventory, semuanya itu ada di dalam satu paket, itu Zoho One. Yang ketiga ini kemudahan integrasi. Jadi Zoho itu bisa diintegrasi sama dihubungkan dengan berbagai aplikasi lainnya atau third party application. Yang keempat yang keempat itu keamanan dan privasi. Jadi di Zoho ini kalian bisa menjamin lah keamanan data kalian. Yang kelima ramah bagi pemula atau friendly user. Zoho ini bisa dipakai untuk orang yang baru memulai atau pemula yang mau menggunakan sistem Zoho. Yang keenam skalabilitas. Zoho bisa dipakai atau digunakan oleh bisnis kecil kayak UMKM sampai bisnis yang besar. Nah, sekarang kita mulai ke pengenalan sistem Zoho Books. Buat yang belum tahu apa itu Zoho Books itu software akuntansi berbasis cloud yang bakal bikin pengelolaan keuangan bisnis Bapak itu jadi lebih mudah. Di Zoho Books, Bapak Ibu bisa lacak pemasukan dan pengeluaran, bisa mengotomatisasi proses, bisa mengelola stok barang, sampai membuat laporan keuangan dengan cepat. Yang lebih kerennya lagi itu Zoho Books bisa diakses kapan aja, di mana aja melalui desktop dan mobile. Keunggulannya juga hampir sama dengan Zoho, dia harganya terjangkau, sistemnya cloud-based, dan friendly user. Nah, tadi itu dia pengenalan kita tentang sistem Zoho Books. Mungkin sekarang kita bakal mulai ke demo Zoho Books-nya untuk lihat gimana fitur-fiturnya bekerja secara langsung. Kita share entire screen. Oke. Yang pertama itu ada input transaksi dasar, pengenalan dashboard umum ya. Kita langsung masuk ke platform Zoho Books ya. Nah, jadi yang kayak seperti Bapak Ibu lihat, ini adalah tampilan dashboards dari Zoho Books. Di sini kalian bisa lihat ringkasan keuangan bisnis kalian secara sekilas. Mungkin di sini Bapak Ibu lihat ada beberapa widget dari total receivables, total payables, cash flow, income and expense, top expense. Ini fungsinya untuk memahami kondisi keuangan bisnis kalian secara real time. Jadi bisa dilihat di sini ada current money-nya, ada overdue, dan lain-lain. Kita lanjut ke cara menginput item barang atau jasa, ke modul items.
Di sini ada modul items. Di modul items ini ada beberapa modul lagi. Kita mulai dari items. Jadi item ini tempat kita membuat produk atau barang yang Anda jual. Bisa juga layanan jasa gitu. Terus di sini bisa disertai dengan nama barangnya, harga barangnya, deskripsi, sampai harga barang yang dijual. Tampilannya juga bisa dirubah, jadi seperti ini. Terus kalian kalau mau lihat barangnya aktif dan tidak aktif juga bisa difilter di drop down sini. Barang-barang yang di-create di Excel juga bisa diimport dan diekspor. Kita create salah satu barangnya dulu. Contoh barang yang kita jual itu headset. By the way, ini tipe barangnya juga bisa dipilih ya. Ada goods, ada service, ini layanan. Ya, ini untuk barang atau produk yang dijual. Terus kita masukin SKU-nya, misalkan brand-nya, Vector X, set. Unitnya, pieces, terus ini modul untuk manufaktur, nggak perlu diisi, kita bisa skip. Terus harga belinya, purchase information, misalkan 200.000, account-nya masukin ke cost of goods sold, kalau ada deskripsi boleh diisi, terus harga jualnya 300.000, masukin ke account sales, terus deskripsinya dijualnya boleh diisi juga, misalkan set gaming, terus dia noise cancelling, multi platform atau apapun lah. Terus inventory count-nya boleh di-input, finishes good, opening stock-nya barang yang kita punya di stok ini misalkan ada 20, terus opening stock value-nya itu sama dengan harga kita beli. Tinggal masukin copy paste. Ya, terus di sini kita juga bisa masukin gambar kalau misalkan ada gambar yang mau di-input. Tinggal di save. Nah, ini dia nanti tampilannya bakal muncul seperti ini. Jadi nama barangnya keluar, SKU-nya, inventory account-nya, harga dibelinya dan harga dijual, sampai deskripsinya. Stock on hand, semua deskripsinya ada di sini. Terus kalau misalkan barang ini pernah ditransaksi keluar, ada juga di sini. Dan warehouse-nya. Terus kalau kalian lihat di sini ada composite items. Composite items itu apa sih? Jadi composite items itu gabungan dari beberapa items yang udah di-create di sini, terus dimasukkan jadi barang pack gitu. Kalau kita lihat, salah satu contohnya misalkan komputer. Jadi komputer itu isi barangnya ada apa aja sih? Ada monitor, CPU, mouse, dan keyboard. Itu barang-barang yang udah saya create di items, dimasukkan, dijadikan barang paket. Buat Bapak Ibu misalkan punya bisnis jual barang per pack, itu bisa dimasukin ke composite items. Misalkan jual baju full set gitu, itu bisa dimasukin ke composite items. Terus di sini ada inventory adjustment juga. Ini sama kayak stock opname ya. Jadi misalkan ada kerusakan barang, pengurangan barang atau kelebihan barang, kalian bisa melakukan pencatatannya di sini gitu. Jadi barang yang ada, barang secara real atau fisiknya itu harus atau bisa disesuaikan dengan sistem. Misalkan salah satu contohnya deh, kita create new, terus blanket, selimut ya. Terus di sini barangnya ada 99 kalau kalian lihat. Terus misalkan di barang stok ini ada kerusakan barang atau pengembalian barang 9 biji. Jadi kalian tinggal minus 9 di sini. Nanti barang yang stok di time kita sekarang ada 90. Kalau kalian save, nanti stok blanket ini bakal berubah jadi 90. Kita lanjut ke rekonsiliasi bank. Kita bakal melakukan pengenalan fitur bank pada Zoho Books ya. Kita masuk ke modulnya. Nah, ini dia tampilan fitur bank yang ada di Zoho Books. Jadi ini digunakan untuk ngehubungin akun bank yang kalian punya ke dalam sistem Zoho Books. Bisa diimport juga statementnya. Terus kalau kalian punya di Zoho Books bank yang terconnect di Indonesia itu kalau nggak salah masih cuman 2 ya. Salah satunya Danamon dan Mandiri. Kita bisa cek dulu. Danamon, ya Danamon ada, Danamon Online Indonesia. Terus Mandiri. Iya ada juga. Cara connect-nya gampang, tinggal diklik aja. Nanti masukin user ID, password, sama company ID-nya.
nanti tinggal di-submit, baru nanti tinggal di-connect dengan bank yang kalian punya. Tapi kalau kalian belum punya atau banknya yang kalian punya tidak terdaftar di sini, boleh di-add manually. Add manually tinggal masukin nama banknya, account code-nya, bank name, account number, nanti tinggal di-save, nanti hasilnya muncul bakal seperti ini. Ini dummy bank yang saya pernah create sebelumnya. Di sini. Kayak gini saya isi, saya save, muncul jadi bank. Terus semua transaksi yang pernah saya bikin jadi ada di sini. Dari deposit, withdraw, sampai running balance-nya. Bahkan type account yang transaksi yang pernah saya lakuin di pakai bank ini. Jadi ya, ini bank statement yang ada di Zoho Books. Di sini juga ada petty cash. Ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke modul sales ya. Jadi di modul sales ini, itu modul yang fokus ke semua aspek yang terkait dengan siklus penjualan nih pastinya. Di sini bisa dilihat ada beberapa fiturnya, ada customer buat mengelola data pelanggan, ada quotes buat penawaran harga, invoice buat faktur berjalan, terus payment receipt untuk penerimaan penjualan barang, recurring invoice untuk faktur berulang, sampai credit notes buat kalau misalkan ada kesalahan di penginputan invoice atau pengembalian barang. Ini kita masuk ke sistemnya langsung. Ya, jadi di customer ini semua data-data customer kalian bisa tersimpan di sini dari namanya, email, nomor telepon, bahkan sampai semua transaksi timeline-nya juga ada di sini. Ini timeline-nya, ini details dari nomor telepon, email, dan lain-lain. Terus transaksi yang pernah kita kirim ke customer tersebut. Semuanya bakal tercatat di sini. Kalau kalian mau buat transaksi baru lagi, boleh langsung di new transaction. Mau kirim either invoice, quotes, atau apapun itu. Kalau misalkan kalian mau bikin customer, tinggal create customer di sini. Terus misalkan customernya ini individual bukan bisnis, jadi boleh diisi Mr. namanya boleh di input. Pertama, customer display name-nya dimasukkan, customer emailnya, terus di sini ada customer number, ini bentuknya prefix suffix, jadi bisa dikonfigur juga, bisa diganti, misalkan mau kalian isi sesuai dengan keinginan kalian, terus numbernya juga, terus nomor telepon untuk detailsnya, terus diisi alamatnya, ini isi nama Gilang, country-nya, address misalkan, sorry, City Jakarta, state-nya, sorry, Jawa. Oke, nah ini dia untuk isi detail customer-nya. Kalau ada yang mau ditambahin di remarks, misalkan notes, untuk sebagai notes, misalkan dia customer dari mana, boleh. Tapi kalau misalkan kalian cukup mau mengisi kayak gini, boleh langsung di-save. Nah, ini tampilannya setelah kalian create nama customer. Karena belum pernah ada transaksi, jadi masih kosong ya. Terus kalau kalian mau tadi bikin invoice atau quotes, boleh langsung bikin. Tapi ada juga modul saya di sebelah sini. Kalau kalian lihat, ini modul penawaran atau quotation. Contohnya misalkan ini dia tampilan quotes dari Zoho Books. Jadi bisa kalian lihat di sini ada bill to siapa, tanggalnya, nama itemnya, jumlah barangnya, harga barangnya, totalnya, sampai subtotal. Kalau kalian mau create, tinggal create new quote di sini. Select customer, masukin nama customer-nya, misalkan kita masukin nama Mr. Gilang yang tadi kita udah create. Ini alamatnya tadi udah muncul. Quote date-nya, expiry date, salesperson, terus masukin nama barangnya di sini. Misalkan barangnya tadi komputer. So, komputer,
Quantity-nya 1, harga rate-nya juga udah muncul, teksnya, total amount, terus misalkan deskripsinya compute full set computer desk. Terus masukin item-itemnya apa aja tadi. Ada mouse, keyboard, CPU, monitor. Terus kalau mau ada penambahan item, boleh langsung ditambahin lagi di sini. Misalkan headset yang tadi kita udah create. Karena tadi kita udah masukin deskripsi pas create item, description-nya langsung muncul. Ini harga jualnya tadi 300.000, teksnya juga udah muncul. Terus kalau misalkan ada mau penambahan diskon, boleh kalian tinggal input aja. Dia mau IDR atau percentage. Terus di sini subtotalnya, kalau ada shipping charge boleh diinput juga. Ini VAT-nya, total tax, totalnya jadi 12.210.000. Ada customer notes, terms and condition. Udah, tinggal kalian save as draft. Jadi, bill to Mr. Gilang, nama item, jumlah barang, harga barang, sampai total. Nah, di sini misalkan ada kesalahan penginputan di quotation, kalian bisa langsung edit di sini. Kalau kalian edit, langsung balik lagi dia ke sini. Gitu. Terus ini bisa langsung dikirim ke emailnya Gilang, bisa di-share juga, bisa di print PDF, bisa langsung di-convert ke invoice. Kalau kita convert ke invoice, nanti dia bakal langsung masuk ke invoice, modul invoice di sini. Ini sekarang masih jadi quotes, kita convert aja ke invoice. Tampilannya bakal sama, prefixnya jadi invoice, itemnya masih sama, harga barangnya juga masih sama, langsung kita save as draft aja. Sekarang dia udah jadi invoice, dan udah masuk ke modul invoice. Gitu. Sama di quotation sama invoice ini tampilannya sama, kalian bisa edit, kalian bisa send mail, bisa share, bisa print PDF juga. Nah, setelah misalkan klien tersebut udah melakukan payment, uangnya sudah diterima, kalian boleh langsung record payment. Dari record payment ini bakal masuk ke modulnya payment receipt. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, payment receipt-nya juga belum ada nama Gilang. Kita balik ke invoice-nya. Kita record payment. Amount receipt-nya segini. Payment made, bank transfer, deposito, bank yang tadi kita udah create. Terus misalkan kalau ada charge from any banks, boleh di-input. Ada notes mau dimasukin, boleh. Kalau kita langsung klik record payment, dia bakal kehitung paid. Dan transaksinya bakal langsung masuk ke rekonsiliasi bank kita dan masuk ke report bank kita juga. Kita buka payment receipt-nya. Udah ada di sini. Terus di sini kalian lihat ada recurring invoice juga untuk faktur berulang. Kalau misalkan kalian punya layanan yang biasa dibuat 2 minggu sekali atau sebulan sekali, mau ngirim faktur ke klien tersebut bisa. Di sini ada repeat every-nya. Jadi mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, tinggal dibikin. Nanti setiap periode sebulan sekali mungkin dia bakal terkirim invoice ke customer tersebut. Gitu. Terus di sini tadi yang saya bilang juga ada credit notes. Jadi credit notes itu buat misalkan ada kesalahan penginputan invoice atau ada mau pengembalian barang, itu dimasukin ke credit notes ini. Isinya juga hampir sama. Misalkan ini, nanti bakal ada credits remaining dan lain-lainnya. Biasanya ini untuk biar arus kas kalian jadi lebih jelas gitu kalau misalkan pengembalian uang ke customer atau ngelihat
pengembalian barang untuk benerin stok sama keuangannya. Gitu. Terus kita lanjut ke manajemen pembelian. Di manajemen pembelian ini ada beberapa modul juga dari vendors, expense, recurring expense, purchase order, bills atau tagihan, terus payment means kalau mau mencatat pembayaran yang dilakuin, terus accumulates sama vendor credits juga. Jadi kita lanjut ke vendors. Yes. Vendors ini hampir sama kayak customer tampilannya. Jadi dia ini tempat kalian mencatat semua details supplier kalian. Dari namanya, nama company-nya, email, nomor telepon, dan lain-lain. Kalau kalian mau create, hampir sama juga tampilannya. Misalkan vendor supplier ini company name aja ya, jadi primary contact nggak usah. Kita masukin nama PT aja. Displaynya, vendor emailnya, terus nomor telepon, address-nya, masukin address-nya sama kayak yang tadi. Uh, misalkan Jakarta, state-nya Jawa. Oke, udah tinggal di save. Nah, tampilannya juga hampir sama. Jadi semua detailsnya dari nama, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lainnya ada. Terus di sini kalian juga bisa lihat transaksi yang terjadi di vendor ini. Bills, bill payment, expense, dan lain-lain semuanya tercatat sini. Bahkan pengiriman email juga. Gitu. Terus kita lanjut ke modul expense. Modul expense ini modul pengeluaran. Jadi kalian kalau misalkan ada pengeluaran secara langsung, boleh langsung dicatat di sini. Misalkan new expense account-nya, misalkan biaya listrik kali ya. Listrik 700.000. Pay through BCA. Terus vendornya kalau ada boleh dimasukin. Misalkan ke vendor ini. Nanti di save, expense-nya bakal keluar. Di sini debitnya, BCA-nya kreditnya 700.000, biaya listriknya 700.000. Ini bakal masuk ke jurnal kalian. Gitu. Terus di sini ada recurring expense juga. Terus kita masuk ke modul purchase order. Jadi ini purchase order ini untuk buat dokumen resmi yang bakal dikirim ke supplier atau vendor kalian. Pas kalian beli barang atau jasa dari mereka. Jadi di modul ini kalian bisa nambahin detail kayak deskripsi barang, terus jumlah barang sama harga barangnya. Jadi kalau kalian melakukan pembelian barang ke supplier, masukin di purchase order ini. Kita create satu, atau kita lihat dulu tampilannya kayak gimana. Ini di sini ada barangnya, harga barang, totalnya, terus tanggalnya dan lain-lain. Sama vendor yang tempat vendor yang dibeli. Kita create satu aja dulu. Buat contoh, misalkan select vendor tadi Surya Good. Address-nya udah muncul. Expected delivery date, nggak apa-apa, nggak usah diisi. Terms of payment kalau mau diisi juga boleh. Terus itemnya yang dibeli. Misalkan yang dibeli komputer tadi. Kita beli komputernya sama dia. Komputer sama mousepad. Mousepadnya 10. Oke. Terus di sini bisa kita isi deskripsinya. Kita maunya apa? Full set misalkan. Mousepad
ukurannya L di sini udah jelas. Oke. Totalnya juga udah muncul, tinggal kita save as draft. Bisa juga langsung save as send untuk langsung kirim ke email ke vendor tersebut. Nah, purchase order-nya udah di-create. Nanti ketika barangnya sudah diterima, boleh langsung kita convert ini ke receive. Nanti bakal masuk ke purchase receive. Itu maksudnya barangnya udah diterima. Jadi barang yang kita beli udah tercatat, terus udah dikirim ke vendornya juga apa yang kita beli. Terus ketika barangnya udah diterima, kita boleh receive ini dan nanti bakal masuk ke purchase receive ini di sini. Quantity 1, jadi ini buat ngasih tahu barang yang diterima 1, terus di sini barang kita yang kirim atau minta dikirim 10, terus misalkan ternyata yang datang 8, ini boleh diganti, bisa diganti gitu. Terus nanti kasih tahu alasannya apa. Gitu. Save as receive. Udah. Barangnya sudah diterima. Terus pastinya kan kita perlu bikin tagihan untuk kewajiban kita untuk membayar ini gitu ya. Itu bakal masuk ke bills. Di sini barang yang udah terima bisa kita convert ke bills juga gitu, biar kita tahu kita punya kewajiban untuk bayar supplier atau vendor ini gitu. Convert to bill, bill numbernya oke, ini barangnya, tinggal kita save as open. Udah, tagihannya bakal keluar. Dari tagihan ini bill-nya udah keluar, tinggal kita record payment aja. Berarti tandanya kita udah melakukan pembayaran. Nanti dia bakal masuk ke modulnya payments made. Gitu. Kita record payment, jumlahnya segini, dibayarnya dengan bank transfer ke BCA. Kalau ada notes mau dimasukin boleh, ada bank charge, tinggal save, masuk ke paid. Kalau kita buka payments made ini, bakal masuk sini. Vendor name PT Surya, bill-nya 00018, bank transfer, nominalnya segini. Gitu. Terus di sini ada recurring bills juga buat tagihan berulang. Ya. Terus ada vendor credits juga buat pengembalian barang ke vendor atau menerima kompensasi dari vendor. Nanti bisa dicatat di modul ini. Gitu. Tampilannya juga hampir sama kayak quotes atau bills kayak tadi. Jadi credit remaining-nya bakal muncul. Kita lanjut ke modul accountant. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa modul lagi di accountant, ada manual journals, bulk update, currency adjustment, chart of accounts, budget, sama transaction logging. Ya. Manual journal ini buat pembuatan jurnal yang manual, misalkan ada transaksi yang nggak tercatat di invoice, tapi kalian perlu bikin jurnalnya, boleh langsung di-create di sini. Bikinnya juga gampang, tinggal masukin ini misalkan notes-nya apa, terus account-nya apa, misalkan kalian lupa buat invoice untuk pembayaran telepon atau listrik. Ya, telepon expense misalkan. Terus tinggal kalau ada kontaknya boleh dipilih, description-nya. Terus di sini debitnya, pembayarannya. Misalkan harus bayar 1 juta. Terus ini dibayar pakai petty cash. Bulan. Oke. Tinggal di save and publish. Dia bakal muncul. Telepon expense manual, bakal muncul sebagai manual journal. Terus di sini ada chart of accounts. Jadi chart of accounts itu untuk membantu mencatat atau mengelompokkan semua transaksi bisnis kalian biar lebih rapi gitu. Ini ngebantu untuk buat laporan keuangannya supaya nanti laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kasnya itu sesuai sama akurat. Kayak tadi ini bank yang tadi kita create dia udah masuk. Terus di sini juga bisa kita bikin modul sub account.
Misalkan kayak tadi ada expense di pembayaran staff misalkan. Code-nya 1009. Kita save. Dia bakal masuk di sini. Nanti kalau kita create new account, untuk masukin sub account-nya, kita buka expense, make this sub account, pilih tadi, pembayaran staff. Masukin di sini. Terus, misalkan pembayaran staff, ongkos, atau apapun itu, atau transport. 00901. Save. Nanti kalau kalian lihat expense-nya di sini, nah pembayaran staff dia bakal jadi sub account di sini. Terus ada parent account name-nya pembayaran staff. Kita lanjut ke manajemen laporan. Ya, di sini laporannya itu ada laporan laba rugi, neraca keuangan, sama arus kas. Kita lihat di dalam sistemnya ya. Ya, ini dia. Jadi kalau kalian lihat di sini ada profit and loss, buat reports-nya ada cash flow statement, ada balance sheet, terus laporan untuk sales, laporan inventory, aging inventory juga ada, receivables, semuanya, semua reports yang kalian buat transaksinya di modul ini bakal muncul dan terreflect di sini. Misalkan kita lihat profit and loss-nya. Nah, ini bentuk laporan dari profit and loss di sistem Zohobooks. Net profit-nya ada 410 juta, 351.000. Terus kita ke cash flow statement, ini arus kasnya. Cash balance-nya ada juga nominalnya. Terus balance sheet, neracanya. Di sini kita lihat salah satu ada petty cash, ada bank, kita lihat petty cash-nya. Tadi kita ngelakuin manual journal di petty cash. Dia bakal muncul di sini. Tanggal 2, petty cash, journal 3, 1 juta, debit sama kreditnya. Terus dia bakal terreflect ke kreditnya si closing balance. Terus lanjut, tadi di BCA, kita buat beberapa transaksi tadi, bulan 10, nah ini dia. Kita buat ke Mr. Gilang, 12 juta ada debit uang pemasukan, dia beli komputer, terus tadi kita ada biaya listrik juga, expense 700.000. Terus sama tadi di vendor, kita beli something, dia masuk pengeluaran ke vendor, kreditnya 7.800.000. Sampai debit uang closing balance kita juga muncul di report sini. Nah, tadi jadi ini semua modul-modul yang ada di Zohobooks. Kayaknya ini juga gampang ya, nggak ada kesulitan, maksudnya tinggal input-input, tinggal convert, dan lain-lain. Terus buat kalian yang mau tahu aplikasi keuangan lain yang ada di Zohobooks, di sini ada inventory. Untuk inventory itu platform management stock, terus ada Zoho Invoice untuk pembayaran faktur, Zoho Billing untuk platform untuk penagihan, terus ada Zoho Checkout untuk pembayaran online, ada Zoho Expense untuk laporan ke pengeluaran, sampai ke Zoho Practice untuk firm sama konsultan keuangan. Ini semua paketnya bakal ada di dalam Zoho Finance Plus dan Zoho One. Jadi kalau kalian subscribe Zoho Finance Plus, kalian bakal bisa dapetin semua modul ini. Sama juga kayak Zoho One. Gitu. Oke, mungkin sampai situ aja demo Zohobooks dari saya. Saya mau terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah hadir sama ngikutin sesi webinar hari ini. Mungkin semoga penjelasan saya juga tentang Zohobooks-nya mulai dari fitur-fiturnya sampai modul akuntansi bisa dapat gambaran yang jelas tentang gimana platform ini bisa ngebantu mempermudah
pengelolaan keuangan bisnis kalian. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh dicatat, dihubungin nomor telepon yang ada di sini, sama emailnya juga. Nanti boleh langsung dihubungin ke nomor ini. Saya kasih waktu mungkin untuk mencatat. Kalau udah, kita lanjut. Nah, buat kalian yang udah hadir ke webinar ini, saya mau kasih hadiah special offer. Kan dari Zoho Books ini kalian udah dapat diskon 25% untuk kalian yang mau subscribe ke Zoho Books secara annually ya. Nah, nanti dari kita yang udah ikut hadir, bakal kita kasih kode promo tambahan. Tapi bakal ada syarat dan ketentuannya juga. Ini cuma berlaku dari 1 Oktober sampai 30 November. Cara mau mengklik diskon ini, cukup hubungi kontak yang tadi saya udah kasih, terus pakai kode berlangganan Zoho Books IKT. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya mau cek dulu ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada ya? Oh ada. Oh ini udah dimasukin broadcast. Oh, oke. Nah ya udah, mungkin sekali lagi saya mau terima kasih atas waktunya yang buat teman-teman yang udah ikut hadir ke webinar hari ini. Mungkin kita bakal jumpa di kesempatan berikutnya. Saya mau pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.